Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah gempa Cianjur di Desa Cicadas. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama Sisilia Sinabariba. Sisilia, seperti apa perkembangan terkini penemuan jenazah di sana? Ya, Zakia, setelah pencarian selama 7 hari dari hari Kamis pekan lalu, akhirnya tim SAR gabungan di bawah Komando Basarnas menemukan satu dari 2 warga di Kampung Cicadas yang tertimbun material longsor akibat gempa 21 November 2022 yang lalu. Korban ini bernama Herman, berusia 25 tahun dan tadi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Butuh usaha keras bagi tim SAR gabungan untuk bisa menemukan Herman di titik yang ternyata jauh dari titik yang selama ini dicari, titik yang selama ini menjadi fokus pencarian selama sepekan terakhir. Zakia, saya sekarang sudah bersama dengan Jimmy Kobagau, komandan tim lapangan yang ada di sini, tim dari Basarnas yang memandu teman-teman tim SAR gabungan di sini untuk tadi berhasil menemukan satu dari 2 warga di Kampung Cicadas ini. Kakak Jimmy, apa kesulitan yang tadi didapat atau dialami oleh tim SAR gabungan dan sampai akhirnya bisa menemukan satu korban ini? Tadi waktu sudah sangat mepet, jadi sudah semakin sore. Kami tidak berpikir akan menemukan di hari ini. Namun syukur puji Tuhan kami dapat temukan di waktu-waktu tersisa ini di site yang berbeda. Jadi sempat kami selama ini tidak berfokus ke situ. Kami hanya menggali di sisi kiri. Menggali di sisi kiri. Namun tadi sempat ada tanda-tanda seperti ada lalat dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba menggali. Awalnya di situ hanya ikan. Namun ketika ditelusuri lagi, digali lebih dalam, akhirnya kami dapat korban. Jauh dari site yang sebelumnya dilakukan, dikerjakan begitu ya Kakak Jibi. Kemudian apa teknik yang digunakan? Apakah menggali semua material longsor atau seperti apa? Kami menggali dengan menggunakan beko, namun ketika korban sudah terlihat, tim relawan dan yang lainnya semua manual. Jadi kita pakai cangkul dan lain sebagainya sampai akhirnya korban dapat dievakuasi tadi. Butuh waktu sepekan untuk kita bisa menemukan satu dari 2 korban ini. Apa hambatan utama dan signifikan yang mempengaruhi kinerja teman-teman di lapangan, Kakak? Yang pasti di sini adalah aksesnya. Aksesnya yang pertama dan yang kedua adalah jenis longsoran ini tanah padat. Dan juga semakin lama dia semakin padat karena ada hujan di sini. Akhirnya susah. Kami menggunakan rekan-rekan dari K9 sudah kami gali juga yang ditunjukkan. Namun memang beberapa hari ini tidak membawakan hasil. Namun syukur untuk tadi kami bisa menemukan korban yang pertama atas nama Herman. Masih ada satu korban lagi yang merupakan ayah dari korban yang tadi kita temukan yang masih dalam proses pencarian. Apakah akan dilanjutkan? Karena mengingat dari BNPB sampai tanggal 30 untuk operasi SAR. Benar sekali, kami besok tetap akan melanjutkan untuk mencari satu lagi dengan titik fokus yang baru ini. Kami mengira atau kami asumsikan bahwa mungkin akan menumpuk di sekitar situ. Jadi memang besok pure semua total kami akan fokus di area itu. Terima kasih banyak Kakak Jibi dan juga teman-teman relawan semuanya atas kinerja hari ini dan sepekan terakhir. Dan semoga besok kita dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Kakak Jibi. Dan dengan ditemukannya satu orang bernama Herman di Kampung Cicadas ini mengurangi jumlah korban yang dinyatakan hilang oleh BNPB per hari kemarin. Kemarin BNPB menyebut masih ada 13 orang yang dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian, baik itu yang hilang maupun yang dalam material atau tertimbun dari material longsor. Sehingga hari ini ditemukan berkurang 1, sisa 12 orang yang masih dalam pencarian. Sepanjang hari ini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 work site atau 3 lokasi kerja, baik itu di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, maupun di Desa Cijedil RT 03, serta di Warung Sate Sinta. Dan sejauh ini dari hasil operasi SAR yang dilakukan lebih atau hampir 10 hari pasca gempa, setidaknya di lokasi ini sudah ditemukan 1 orang. Zakia. Ya, Sisilia, dengan ditemukannya 1 orang ini, apakah kemudian masih dilanjutkan pencarian untuk hari ini? Di titik mana saja yang menjadi kemudian fokus pencarian untuk hari ini? Iya, Zakia, dengan jika kita melihat
dari perpanjangan waktu proses operasi SAR yang disampaikan oleh pihak BNPB memang diperpanjang 3 hari sampai 30 November 2022 atau per hari ini. Namun apakah nanti akan diperpanjang atau tidak dari pihak BNPB ini masih menunggu konferensi pers harian yang rutin disampaikan pada jam 5 sore nanti. Namun tadi berdasarkan yang disampaikan oleh Komandan Tim Lapangan di sini, akan tetap dilakukan pencarian di titik ditemukannya tadi korban karena masih ada sejumlah tanda-tanda yang dijadikan patokan oleh tim SAR gabungan untuk menggali atau untuk melakukan penggalian. Nah, untuk sedikit gambaran lokasi titik temu dari proses penggalian, Ridwan Bima juru kamera akan menunjukkan bagaimana lokasi pencarian yang ada di sini. Ini adalah titik akhir dari longsor. Di sini juga merupakan jalur dari alat berat atau eskavator selama proses pencarian. Eskavator baru masuk di hari ketiga proses pencarian, Zaki dan juga pemirsa, karena akses menuju ke lokasi yang cukup susah. Dan itu adalah sisi terakhir dari longsoran. Sementara korban ditemukan di sebelah kanan layar, atau bisa dilihat di layar itu di sebelah kanan, agak jauh dari site atau agak jauh dari titik pencarian yang selama ini diduga menjadi titik terakhir dari korban. Tim SAR kemudian melakukan penggalian di titik itu karena menemukan sejumlah tanda-tanda, ada ember, ada ikan, dan juga ada lalat di sana, sehingga dilakukanlah penggalian menggunakan alat berat dan dilakukan penggalian dengan manual atau menggunakan cangkul, sehingga satu korban bernama Herman ini dapat ditemukan, langsung dibawa ke atas ke posko ini dan langsung dibawa ke RSUD Sayang untuk dilakukan proses identifikasi. Pihak keluarga yang menanti proses pencarian selama sepekan ini akhirnya hari ini mendapatkan kabar yang jauh lebih menenangkan. Tadi keluarga juga turut berangkat ke RSUD Sayang untuk mendampingi jenazah melakukan proses identifikasi di RSUD Sayang. Zakia. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporannya.